Perkenalkan, nama saya Ridal Mangkei. Saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan tentang regresi linear. Kita masuk pada pengertian regresi linear. Regresi linear adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen atau terikat. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Terdapat 3 jenis regresi yang digunakan dengan tujuan analisis, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi non-linear. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah meramalkan nilai rata-rata berdasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jenis-jenis regresi linear. Terdapat 2 jenis regresi linear, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari 2 atau lebih variabel independen atau variabel bebas X terhadap variabel dependen atau variabel terikat Y. Regresi linear sederhana. Persamaan untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta atau intercept, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel independen. Regresi linear berganda. Persamaan untuk regresi linear berganda yang memiliki n variabel adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah Bnxn, yang dimana Bnxn adalah jumlah variabel yang tidak diketahui. Sedangkan persamaan regresi linear berganda jika hanya memiliki 2 variabel adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2, yang dimana Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah nilai koefisien regresi, X adalah variabel independen. Contoh kasus regresi linear. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Kita masuk pada penyelesaian. Langkah pertama adalah penentuan tujuan. Tujuan dari soal tadi adalah memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah 2 adalah mengidentifikasikan variabel penyebab dan akibat. Variabel penyebab atau X adalah suhu ruangan. Variabel akibat atau Y adalah jumlah cacat produksi. Adalah pengumpulan data. Di sebelah ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari dalam bentuk tabel. Langkah 4 adalah menghitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total, yang dimana X kuadrat adalah rata-rata suhu ruangan X yang dikuadratkan dan Y kuadrat adalah jumlah cacat Y yang dikuadratkan, dan XY adalah rata-rata suhu ruangan dikalikan dengan jumlah cacat, kemudian ditotal semua. Langkah 5 adalah menghitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Pertama, menghitung konstanta A dengan rumus A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat sama dengan sigma X kali sigma X Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat, yang dimana jika dihitung hasilnya adalah minus 24,38. Kemudian menghitung koefisien regresi B yang menggunakan rumus N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat, yang dimana jika dihitung hasilnya adalah 1,45.
Langkah 6 adalah membuat model persamaan regresi, yang dimana Y sama dengan A plus B, A tambah BX adalah rumus dari regresi sederhana. Langkah 7 adalah melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X. Contohnya adalah 30 derajat, yang dimana Y sama dengan minus 24,38 tambah 1,45 dikali 30, yang hasilnya adalah Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Yang kedua, jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? 4 adalah target yang diproduksi sama dengan minus 24,38 tambah 1,4x. 1,4x sama dengan 4 tambah 24,38. Jadi X adalah 19,52. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.